Sepanjang peradaban manusia, banyak orang-orang pilihan Tuhan atau biasa disebut child of God yang memang ditakdirkan untuk hal-hal besar malah menghadapi godaan hebat, terutama godaan dalam hal nafsu seks. Kita ambil contoh kisah Samson, seorang yang kuat secara fisik dan spiritual, namun akhirnya hancur karena tergoda oleh Delila. Lalu yang kedua bisa kita sebut Nabi Adam yang katanya makan buah huldi karena terhasut oleh Hawa. Yang menariknya, bahkan hingga hari ini, orang yang dipilih Tuhan ini tidak pernah kebal terhadap pergulatan nafsu seksual. Dulu, godaan seks itu masih bersama wanita yang real. Namun sekarang, cukup melihatnya melalui layar handphone saja Anda sudah bisa menghancurkan hidup Anda. Nah pertanyaannya, kenapa nafsu seksual ini seolah-olah selalu menargetkan mereka yang ditakdirkan untuk hal-hal besar? Jawabannya, ini adalah serangan-serangan spiritual yang ditargetkan secara khusus kepada mereka yang terpilih. Lalu siapa yang menyerang spiritual Anda? Jawabnya adalah iblis. Ya, Anda tidak salah dengar, iblis. Iblis tahu, jika dia bisa mengotori hati orang-orang terpilih ini, dia bisa menghilangkan tujuan dan niat baik mereka di dunia ini. Coba lihatlah sekarang, moral rendah, penyimpangan, normalisasi, hal negatif. Itu semua karena orang pilihan Tuhan ini sudah dibungkam dengan nafsu seks. Nah sekarang, mari kita bahas 5 alasan mengapa orang-orang terpilih, mungkin juga termasuk Anda, sangat susah berperang dengan nafsu. Yang pertama adalah, Anda dilahirkan memiliki kepekaan spiritual yang membuat godaan semakin kuat. Orang yang dikaruniai spiritual yang kuat biasanya punya kepekaan tinggi, bukan hanya terhadap kehadiran Tuhan, tapi juga terhadap serangan musuh dan hal negatif. Nafsu atau nafsu PMO menjadi senjata ampuh yang dipakai iblis untuk mengalihkan fokus dan melemahkan pertumbuhan spiritual Anda. Mereka yang dipilih Tuhan akan menghadapi godaan yang lebih intens, karena iblis tahu, jika iblis bisa menjatuhkan orang terpilih, iblis bisa menghancurkan dunia sesuai dengan perkataan mereka saat mereka diusir dari surga. Orang-orang terpilih ini tidak seperti yang lain. Mereka tidak tergoda dengan harta, tidak tergoda dengan jabatan, kekuasaan, bahkan mereka memiliki hati yang baik, suka menolong, dan suka keindahan. Namun sayangnya iblis tahu kelemahan orang-orang seperti ini, yaitu nafsu seksual. Hanya nafsu seksual lah yang bisa menghentikan orang-orang ini berkembang. Yang kedua, isolasi menciptakan pergulatan yang tersembunyi. Orang-orang pilihan seringkali berjalan di jalan yang sepi, dipisahkan, berbeda dari orang kebanyakan, diremehkan, dan diragukan. Anda pasti sering mendengar kisah-kisah orang hebat yang awalnya tidak ada yang percaya dengan mereka, namun akhirnya mereka sukses besar. Nah, hal tersebut bisa menjadi berkah, tapi juga bisa menjadi kerapuhan yang luar biasa. Bayangkan saja jika 100 orang jalan ke kiri, namun Anda berpikir jalan yang benar adalah ke kanan. Anda bisa terpengaruh dengan mereka, yang hasilnya Anda akan merasa hampa, sedih, takut saat mengikuti yang lain berjalan di kiri. Lalu karena terlalu lama merasakan kesedihan, kehampaan, dan tidak ada dukungan yang mendalam, orang terpilih ini rapuh dan butuh sesuatu yang menyegarkan pikirannya, yaitu dopamin. Selagi dia berjalan di sebelah kiri, dia akan terus mencari dopamin instan agar tetap bisa mengimbangi para mediocre di jalan kiri ini. Akhirnya nafsu seksual adalah jalan keluar untuk terus bisa mengimbangi masyarakat di jalan kiri, dan PMO akan menghambat dia dalam berkembang. Orang-orang terpilih seringkali menyimpan sendiri permasalahannya, pergulatan spiritualnya ini sulit diatasi dan membuat banyak orang pilihan ini menderita dalam diam. Oke Bung, lanjut ke alasan yang ketiga, yaitu takdir besar menarik iblis yang lebih besar. Semakin tinggi takdirnya, semakin kuat gangguannya. Nafsu seksual bukan hanya perjuangan manusiawi, namun itu juga perang spiritual untuk menguras kekuatanmu dan menjauhkanmu dari Tuhan. Banyak kerajaan atau pemimpin besar jatuh ke dalam kehancuran bukan karena lemah iman dan lemah fisik, tapi karena mereka meremehkan kekuatan godaan seksual ini. Sama seperti kita yang meremehkan hal itu. Kita tidak sadar menonton konten joget seksi, memfollow akun yang menggoda iman, memberikan like pada video tidak senonoh. Itu selalu kita anggap sebagai hiburan, padahal itu yang akan menghancurkan pria. Orang pilihan Tuhan hanya bisa dihancurkan dari dalam. Iblis sudah hafal akan hal itu. Yang bisa mengalahkan orang-orang terpilih ini adalah dari nafsu seksualnya, dari habitnya yang selalu menghambat progresnya, dan dari distraksi atau pengalihan agar dirinya merasa bersalah setiap hari. Iblis membuat orang pilihan Tuhan ini merasa tidak pantas untuk meluruskan hal yang menyimpang, karena orang pilihan ini merasa sering melakukan PMO dan menempatkannya dalam posisi yang sama dengan penyimpangan. Makanya hampir semua pria menyesal setelah PMO. Nah, orang terpilih merasa tidak pantas meluruskan sesuatu yang salah karena mereka juga selalu merasa ada di jalan yang salah karena sering PMO. Itulah akibat sering meremehkan nafsu seksual atau PMO.
Yang harusnya Anda ini menjadi orang yang besar, namun Anda merasa tidak pantas hanya karena Anda merasa di jalan yang salah karena sering PMO. Bung, Anda harus hati-hati. Yang keempat, luka emosional bisa membuka pintu masuk untuk kecanduan PMO. Banyak orang pilihan Tuhan memiliki luka emosional yang dalam. Penolakan, pengabaian, luka masa lalu. Semuanya bisa menjadi celah yang dimanfaatkan iblis untuk meracuni orang tersebut dengan dopamin instan seperti pornografi. Dalam kondisi yang sedang rapuh, iblis menyodorkan nafsu seksual PMO untuk menggantikan semua kesedihan itu sebagai obat agar Anda bisa mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan instan. Bung, Anda pasti pernah dengar kisah menyedihkan yang akhirnya bahagia. Nah, iblis tidak mau Anda memiliki ending bahagia. Iblis ingin Anda terus merasa terpuruk, sedih, dan merasa Anda adalah orang yang paling sial di dunia. Lalu iblis menipu Anda dengan kebahagiaan palsu dan kesenangan instan seperti PMO. Iblis tidak mau Anda berpuasa, beribadah, berdoa yang akan bisa menuntun Anda ke jalan kebahagiaan yang nyata. Bahkan yang mengerikan, iblis bisa membuat Anda merasa tidak pantas untuk ibadah. Hati-hati dengan perihal satu ini. Segera stop kebiasaan PMO Anda. Yang kelima, orang-orang terpilih terkadang lahir di keluarga yang sangat buruk, seperti ayah yang lemah, ibu yang rapuh, atau keluarga yang toksik. Hal itu membuat anak menjadi kehilangan arah, tidak tahu arah tujuan, dan tidak bisa menetapkan tujuan hidupnya. Walaupun orang terpilih ini sebutannya child of God, mereka tetap manusia biasa, tanpa disiplin spiritual yang konsisten, tekad yang kuat untuk berhenti, dan pengendalian diri, maka iblis akan mudah masuk ke dalam darah mereka. Tapi kabar baiknya adalah, kemenangan memerangi nafsu itu bisa dilakukan dan banyak yang berhasil. Ya, Anda bisa menang melawan peperangan nafsu PMO ini dan merasakan keajaiban dan hidup Anda setelah berhasil memerangi hawa nafsu ini. Saya ingin bertanya, tidakkah Anda ingin lihat sesuatu yang ajaib dalam hidup Anda? Anda tiba-tiba kaya raya, tiba-tiba wanita banyak yang suka dengan Anda, tiba-tiba Anda disukai oleh siapapun. Jika iya, maka segera stop PMO hari ini. So, kita sudah ada di penghujung acara. Akankah Anda berjuang atau menyerah? Semuanya ada di tangan Anda. Silakan subscribe channel ini karena kedepannya saya akan mengupload video tentang memerangi hawa nafsu PMO dan mengupgrade diri agar kita semua bisa merubah nasib hidup kita.